Penjahit. Hah? Penjahit. Penjahit. Oh. Apa ya? Cinta-cinta pahit manis yang kau alami sampai saat ini. Siap Ci ya? Nah, terus ini kita masih zaman SMA, ada nggak kenangan waktu SMA yang susah dilupakan? Lupakan, entah waktu kesehariannya terutama mungkin kita kan dulu kan ada namanya kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan, vokal group segala macam. Ada nggak yang kita merasakan itu nggak bisa dilupakan nih? Nah, apa tuh? Kalau SMA kan hampir semua ya nggak ada bisa lupakan ya. Banyak sih. Cuman yang paling inget tuh pas kelas 3 kita udah hari terakhir sekolah kayaknya. Jadi kan di pas itu tuh budak-budak tuh kan pada nyanyi. Kami tuh nyanyi bareng, ada di main satu gitar. kelas. Satu kelas. Itu nangis. IPA 1. Itu nangis kayaknya. Itu pas ujian terakhir kali ya, enggak? Tahu ujian terakhir apa udah pokoknya udah hari-hari terakhir lah. Hari-hari gitu, terakhir udah coret-coret baju belum? Hari itu kayak. Udah hari itu hari terakhir. Pas hari itu kayak sebelum coret-coret Itu sengaja baju. spontan nyanyi lagu tuh atau gimana tuh? Ada yang ngiringi atau Ada gimana? ngiringin, budak-budak tuh jadi kayak kami tuh kayak ngumpul satu kelas, terus ada yang main gitar, nyanyi lagu itulah biasa apa kisah klasik tuh. Oh, kisah klasik masa depan. Di Terus kelas apa di waktu di kita kelas, di gedung apa tuh? Gedung Kartini, ya kan? Kartini. Gedung Kita perpisahan di Kartini, ya. Perpisahan di Kartini habis itu kan? di kelas, Di kelas kelas ya? jadi tuh budak-budak tuh apa main gitar, inget tuh dulu tuh pokoknya kan sekelas sama Yose, kalau nggak salah ya sama Yose. Oh, Yose gitarisnya. Lupa lah. Yos, Ian. gitarisnya kau nih Yos ya. Nanti Ian satu ya, saat mana kau tampil salah. bawa gitar ke sini ya. Yos ya. Yose. Kan IPA 1 kalau salah ada Yose, ada Ian Nurhadian. Iya, Nur Hadian kemarin baru datang. Iya, kemarin lihat fotonya kan ya Boleh ada. dipanggil tuh ya. Yan, ya, ente, jangan lupa tuh. Pokoknya mereka lah ya, pokoknya kami tuh cuman nyanyi gitu. Tapi Oke, itu oke. kayak sedih gitu, kayak ya baru tahu oh ternyata SMA tuh berat juga mau ninggalin sekolah gitu. Apalagi buru-buru kan setiap abis udah mau akhir-akhir kita belajar tuh selalu ngomong nanti kalian tuh abis SMA nih udah lepas sendiri, nanti kalian udah nggak didampingin lagi kayak SMA. Itu tuh kayak bener-bener Ini ya, terharu lah ya. Bener-bener ngerasa Ternyata jadi nanti kayak kita akan lepas kuliah, kita lepas seperti itu. Kita enggak Itu kalian ditangisin ya, ketakutan. Ketakutan itu ternyatanya ya. Tapi setelah lu SMA nangis enggak? Enggak lah ya. nangis. Nangis juga ya. Pokoknya kalau aku tuh kalau perpisahan memang merasa ini sih lemah sih kalau udah ada masalah perpisahan. Oke. Yang pindah dari Pontianak yang dapat SK ke Banjarmasin aja itu nangisnya berbulan-bulan, kayak sampai di pesawat tuh orang bingung kali kan udah berangkat sendiri. Nangis sendiri di pesawat gitu. Kenapa Mbak? Kata orang kenapa Mbak? Mbak kecopetan ke bukan Mbak ya kan? Barang-barangnya di mana Mbak? Kabur gitu kan? apa Kenapa, Mbak? Ya? kabur dari rumah HP-nya ketinggalan kapan Mbak? Gitu kan? Sampai itu ya orang tahu gitu. Kenapa Mbak sedih nangis? Iya Pak, bilang iya Mbak. Kan pikir kan ini saya dipindah ke Banjarmasin. Gitu bilang. Emang belum pernah ke Banjarmasin. Itu nangis-nangis. Pokoknya kalau masalah perpisahan tuh aku lemah sih. Tak bisa sih lihat siapapun kayak di kantor kok siapapun yang pindah pun biasanya sedih. Iyalah, di mana ada perjumpaan ada perpisahan kan gitu. Ini kan kita ngomong-ngomong soal tadi kan perpisahan. Kita kembali ketemu lagi nih. Kemarin tuh yang reuni tuh. Ya, di bulan September ya. Di bulan September kita reuni akbar 70 tahun Semunsa. Terus di Semunsa tuh 2001 khususnya kita juga buat acara. Ya kan? Terus itu ada acara yang gabungan ya, yang di hotel mana kemarin? Aston. Di Hotel Aston. Itu gimana menurut pendapat kita tuh tentang reuni itu tuh? Apa menambah apa ya? Menambah suasana baru, apa mengingatkan kenang-kenangan lama waktu SMA. Coba bisa diceritakan sedikit nih tentang reuni kemarin itu gimana? Reuni kemarin sih benar-benar lah ya, top lah. Wah, maksudnya boleh. Benar-benar berkesan lah. Berapa tahun kita? 24 tahun. 4 tahun. 24 tahun. Apa 23? 24 tahun kira-kira. Iya sih, benar-benar berkesan dan sukanya tuh ya kalau lagi ngumpul gitu rame-rame tuh.
kayak budak-budak ini benar-benar kayak masih SMA semua gitu kan maksudnya. Betul. Ya kan, kayak, Ih, nak nyangka ya kan? nggak nyangka umur tuh udah baru kemarin 40. kita ini kan lulusan kan seru-seruan di SMA tiba-tiba Suasananya pun kayak masih udah masih dapat ya. gitu. Masih dapat suasana SMA ya. Padahal kita tuh udah PAL 4 tuh. Ya, Pak, 4. Kayak menolak tuh budak-budak nih, tolak tuh, menolak tuh. Apa, Pak? Jadi reuni kemarin tuh seru lah ya. Seru lah. Aku pernah ikut reuni soalnya ya. Jadi dulu tuh diajak sama Ina, kami pergi bertiga sama Ina sama Desi apa sama Ina sama Iti aku lupa. Pokoknya ikut itu tuh dia kalau nggak salah kalau reuni itu 10 tahun sekali nggak sih yang akbar? Iya, oke. Kalau nggak salah ya. Jadi kemarin kan yang ke 70. 70, nanti ke 80 ya, insya Allah ya, insya Allah. Jadi waktu itu pernah yang ke 50 ulang tahun Mas. Itu di Mahkota. Jadi aku tuh ikut diajak kalau nggak salah sama mamanya sama Ina sama orang tuanya atau itu belum lama lulus lah ya, 3-4 tahun yang lalu, 3-4 jadi tahun kayaknya lulus kan ya. masih pada kuliah di Iya, luar masih kuliah, oke, gitu masih kan di masih luar. di luar di mana pada sibuk kuliah. Jadi aku pergi itu tuh nggak rame angkatan kita. Jadi kayak cuman kami bertiga aja gitu tuh yang banyak orang-orang tua. Karena pada saat itu semuanya masih kuliah. Jadi enggak Dengan kesibukan masing-masing apalagi di luar belum ada Pontianak, yang ya kan? koordinir kayak kita kemarin kan rame kan. Jadi tuh semenjak itu makanya kayak ada reuni-reuni lagi tuh aku males dateng karena mikirnya gitu. Paling yang ikut tuh itu aja, paling yang ikut tuh itu Ternyata aja. Nah, di tahun kemarin ini September kemarin dia 70 gimana tuh? bukan main sih angkatan main kita. ya, angkatan kita. Terkenal ya angkatan kita ya. Kita angkatan kita kenal ya. Paling banyak. Paling rame, paling top. Sayang sih yang enggak datangnya kalau itu. Sayang ya, sayang enggak datang ya. Sayang ya. Sayang. Iya. Rugi pokoknya enggak datang kemarin tuh. Rugi bener-bener rugi sisanya benar-benar yang kayak ketakutan kita selama ini kan yang takut nanti mereka paling ngumpul dia sama dia, yang datang yang tua-tua, tapi ternyata enggak, ternyata tuh benar-benar kita tuh jadi gabung benar-benar kayak enggak melihat mana angkatan tuh udah sama semuanya berbaur semuanya. Dan paling suka pas yang di Aston tuh kita support ke semua angkatan ya, yang tampil. Dan angkatan semuanya angkatan pun sebut angkatan 2001 gila tuh enggak habis-habis ya. Termasuk budak kecil itu tuh katanya. Itu pakai energizer kan itu kan dari awal sampai habis habis. Minumnya apa? Bukan minuman dia. Karena dia makan apa? Dia ada makan khusus ya, dodol ABC. Oh, makan dodol. Seru sih. Sayang bener Seru. sayang sih sebenarnya yang enggak datang. Maksudnya kalau cuma sayang lah ya. Padahal banyak sih teman-teman kan. Kalau tahun depan ada kegiatan reuni lagi gimana tah? Masih mau ikut lagi nggak nih? Seandainya walaupun ini bukan 10 tahun sekali ya kan? 8 ke 81 ya kan? Apa salahnya kalau kita masih bisa diberi kesehatan, diberi umur panjang, bisa kumpul, kita buat acara gitu lagi. Boleh tuh. Gimana? Boleh lah. Ya, oke. Oke, Git. Ini karena durasi mungkin udah hampir 30 menit nih. Ada pertanyaan cepat yang harus kita jawab ya. Ini games nih. Boleh nih. Kita mau minum dulu ya. Sebelum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang cepat dan kilat gitu loh. Alhamdulillah. Ngeri Ya. Yang pertama, satu hal yang orang lain nggak tahu tentang kita. Introvert. Tapi itu menurut kita ya. Oke. Introvert. Nomor 2. Jika harus pindah ke kota lain selain Pontianak, kota mana? Ke Bandung. Bandung. Ya. Pengen. Nggak tahu nih. Ya. Nggak tahu apa cuma pengen. Nanti kita bahas lagi nih. Gita sekarang pertanyaan berikutnya. Selain dikenal sebagai mantan pekerja di UBMN, ibu rumah tangga, Gita nih punya cita-cita dikenal sebagai apa? Penjahit. Hah? Penjahit. Oh, hobi penjahit. Oke. Terus jika kayak mesin waktu nih, jika bisa memutar waktu, Gita tuh ingin seperti apa? Apa ya? Apa ya? Apa? 1 2 Pengen lebih 3. baik sih dari ini. Maksudnya Normatif jawabannya, normatif. Ingin lebih baik dari hari ini. Ya, oke. Nih. Jika Gita ditemukan dengan sesosok ya, udah ada suami ya, idaman ya. Pilih dia orang baik atau banyak duit?
Orang baik atau banyak duit? Banyak duit. Banyak duit. Realistis. Karena itu Oke, itu pertanyaan yang kira-kira agak sedikit memang cepat, harus dijawab dengan cepat, ya kan? Tadi satu hal yang mungkin orang lihat tontonan kita tuh introvert, tapi sebelumnya nggak gitu juga. Kalau udah orang kenal, bisa jadi extrovert, ya kan? Kan Karena menurut kita. Terus sendiri. jika harus pindah ke kota mana? Selain Pontianak di mana? Di Bandung. Apa tuh? Ngapa tuh di Bandung? Oh ya, dari dulu kalau misal ke Bandung tuh kayak suka gitu. Lihat kotanya tuh suka. Jadi pengen, kan ada saudara juga sih di sana sih kan. Jadi kayak apa kan kalau ke sana ke rumahnya gitu kan, nginep di rumah terus kita jalan-jalan tuh kayak suka aja gitu lihat kotanya. Oke ya, yang budak-budak yang ada di Bandung ya, beberapa orang teman kita seperti siapa, Wi? Meter Tasya ya. Tasya di Bandung. Di Bandung. Di Bandungnya di mana? Waktu itu. Oh, enggak ingat. Nggak ingat. Oh, enggak ingat. Ngapa suka Bandung? Suasananya gimana? Dia lebih adem dari Pontianak atau gimana? Kayaknya lebih adem, kayaknya lebih enak gitu. Pokoknya begitu masuk Bandung langsung emang suka aja gitu. Emang betul emang ya. Suka aja. Budak-budak yang belum pernah ke Bandung, kita pun baru pernah ke sana gara-gara teman kita Tasya, jadi sering ke Bandung. Oh, jadi ke Bandung kan Sering ketemu ke dia Bandung. lah tuh ya. Ketemu dia, Oh. diajak tempat makanannya, suasananya, ya kan, tempat Iya, enak kan? tempat apa wisatanya. Kalau ya kan? makanan sih udah lah. Ya, Kalau oke lah. kalau aku tuh makanan enggak ada yang enggak enak ya. Enak sama enak banget. Enak Jadi banget. insya Allah kalau kemana-mana pun Pasti kalau kuliner. kalau makanan tuh enggak ada yang masalah, pasti aku cobain dan pasti oke. Dan di pasti Bandung memang agak geografisnya berbeda sama Kalimantan, ya kan? Dia agak dingin dikit, ya kan? jadi Ada juga ada daerah-daerahnya tuh hanya membutuhkan 1-2 jam tuh udah tempat wisata. Iya, ya kan? betul. Tempat Misalnya ke wisata bagus-bagus Dago ya. Atas, ya kan, ke Pangalengan, seperti itulah ya. Ya pokoknya nanti orang Bandung nih bisa kita undang ke sini nih, ya, Mr. Tasya ya. Enggak, kita yang ke Oh, udah bisa kita ke Bandung. Oke. Kapan kita ke Bandung, kita podcast di sana ya bersama Mr. Tasya. Oke. Kemudian Gita ini selain tadi dikenal sebagai ibu rumah tangga yang mantan bekerja BUMN, kok tiba-tiba jawabannya penjahit, ngapa nih? Nah, ini banyak budak nggak tahu nih, ngapa nih gitu? Kok penjahit ya? Di luar nalar benar ya. Jadi kan begitu abis resign, Oke. kan harus mikir nih, apa mau nih? ngapa nih? Mau ngapa nih? Mau ngapa nih kan? Jadi kemarin sebelum resign tuh sempat ikut kayak apa ya, MLM kah? MLM gitulah, jadi kayak salah satu brand partner gitu. Mungkin sebenarnya betul. Dika dulu nih. Kayaknya nggak cocok sebagai penjahit nih. Kayaknya desainer lah ya, bukan? Cocoknya desainer Penjahit tuh nih, zaman bukan dulu penjahit. ya, namanya apa ya Masa iya sekarang? penjahit, ya kan? Desainer mungkin nih. Fashion designer ya. Fashion designer oke. gitu. Jadi Karena setelah kesibukan itu ada kesibukan lain jadi seperti inilah ya. itu tuh menjahit itu bukan nggak langsung pengen jadi penjahit, ujuk-ujuk jadi penjahit itu kan nggak pernah nih sebelumnya, belum pernah jahit, nggak pernah. Baru jahit. pengalaman ini nih. Jadi- Terus menjadi tertarik dan cinta menjadi Jadi ada beberapa seorang ini. pilihan awalnya. Jadi begitu abis dari resign terus MLM kan, terus lama-lama kok apa ya, kayak jenuh gitu ya, capek mungkin kan. Jadi sempat kerja juga di asuransi finance gitulah kan, sempat, tapi itu nggak tahan lama karena mikir mungkin jiwanya memang udah bukan apa Kerja lagi ya, lagi, udah bukan kerja kantoran Oke, lagi. iya. Jadi mikir apa kan yang lagi rame kan make up sebenarnya kan, ada kursus make up, ada, betul. tapi lihat browsing itu kok kayaknya jahit nih seru gitu. Berdasarkan pengalaman lah ya, cari tukang jahit tuh susah. Cari tukang jahit yang cocok sama kita, yang harganya juga cocok kan, ada bagus tapi mahal sekarang kan, jahit itu mahal. Jadi kayaknya tertarik lah untuk kursus jahit nih. Oke. Jadi kursus jahit ini sekarang kita buka ya sedikit nih, mana tau bisa kita promosikan kan? belum sih. Jadi sekarang gimana nih? akhirnya mulai buka kursus jahit. Kursus jahit. Belum Belum bisa terima buka, orderan. belum. Ya? Belum berani sih. Kalau Jadi buat target kapan nih? Target nih. Kalau begitu kan lagi kursus nih. Kalau udah bisa order lebaran ntar lagi nih. Nah, itulah. mana tahu nanti udah mau buat baju, ya kan? Bisa datang ke kita. Bila nih udah bisa buka ini nih. untuk sementara sih masih bikin baju Masih sendiri, buka ya? bikin baju sendiri, bikin baju buat anak. Tapi udah pernah. Sekarang udah buat baju sendiri sama anak. Baju sendiri. Untuk keluar belum ini. Belum berani ya? sih, takut. Berani. Takut Tapi kalau- seandainya nih ada yang setelah melihat atau menonton tayangan ini kan ternyata Gita nih desainer bisa jahit.
Belum Bisa nggak nih? desainer, baru belajar Oh, lagi jahit. belajar. Tapi kalau kira-kira ada yang tertarik ke Gita, Ada, tapi tunggu jawab. ada. Tunggu jawabannya ya. Tunggu waktunya, nanti ada Nanti lah. disebarluaskan lah ya pengumumannya. Nah. Pengumuman gitu ya. Nerima jahitan gitu, Oke. bukan desainer, masih penjahit, masih penjahit biasa, benar-benar baru penjahit. Ya, kembali lagi nih. Tadi pertanyaan nomor 4, jika menjadi apa? Bisa diulang waktu, akan ngapa? Oh, menjadi normatif. lebih Menjadi baik. lebih baik Uh-uh. lagi dari ngapa Ya tuh? kan Gimana karena tuh? Lebih baik gimana? ngerasa selama ini ya pastilah udah tahu kan istilahnya, kalau sampai di titik ini kan udah tahu kemarin tuh kurangnya apa sih dari kita nih. Jadi harusnya kemarin tuh coba aku dulu tuh gini, coba aku tuh dulu tuh gini gitu. Jadi kayaknya itu bisa memperbaiki. Tapi alhamdulillah sih ndak menyesal juga udah sampai di titik ini sekarang. Udah yang paling ini sih karena udah kumpul sama keluarga tuh kayak Udah plong nggak ya? udah plong, Plong nggak ya? kayak udah selesai Karena semua. lama juga berpisah sama keluarga baru Sakit, ini. jauh dari keluarga, jauh gitu ya. sakit. Ya Udah teman-teman pernah. mungkin ya pengalaman juga yang pengalaman kita ya kan. Tapi kita nggak minta teman-teman yang jauh dari keluarga langsung resign. Ya, nggak, itu Ya kan, Mengajarkan beda-beda, peryoga tuh bener. beda-beda, ya kan? Jangan sampai akhirnya juga begitu. Ya, nggak mengajar itu kan buat kita ya, sendiri. masing-masing. Kalau yang teman-teman yang Oke, masih masing-masing. jauh dari keluarga, sabar. Dan nanti ada waktunya sih buat kumpul lagi, pasti ada waktunya. Terus pertanyaan berikutnya tadi tuh, ini Gita nih kalau disuruh milih nih dapat orang baik atau banyak duit, ngapa tuh? Kok bisa jawabannya banyak duit? Realistis nih, realistis nggak apa-apa. Kita realistis nih. Realistis. Gimana? Kayaknya kalau banyak duit tuh kayak semua masalah terpecahkan ya. Kayaknya Udah ada. kayaknya tidak ada masalah yang tidak menggunakan duit. Ya kan? Kayaknya itu intinya tuh itu semua lah, kayak intinya kehidupan tuh. Yang penting banyak duit udah gitu. Beres lah gitu, masalah ada masalah pun kayaknya lebih mudah diselesaikan gitu. Oke. Bukan artinya kita harus apa, tapi kayak lebih mudah gitu. Kayak kita lagi ada masalah bang, misalnya ada duit, gampang ya, kayak misalnya belanja kan beres gitu, kayak plong gitu rasanya. Gitu, Oke, terjawab ya. Itulah jawaban Gita. Terus nih, Itu aku ya. nih ada kayaknya sama nih ibu-ibu gimana? Ya, bapak-bapaknya pasti ya. Iya betul. Jadi bapak-bapak ya mau Tolong kerja keras lagi ya. tolong kerja keras lagi untuk membahagiakan pasangannya. Nah, Tolong karena kerja. tadi ya dari teman kita pun jawabannya itu, ya kan? Semuanya masalah menggunakan duit. Kayak lebih mudah aja Kita, gitu. ini pertanyaan sebelum berakhir ya. Sebelum berakhir sih, kita sudah tadi cerita panjang lebar dari kehidupan kita di awal ya, dari sekolah, bekerja di luar, terus kembali lagi untuk memutuskan jadi rumah tangga dengan segala aktivitas sekarang, aktivitas menjadi seorang penjahit, ya kan, mencoba, ya kan. Terus ini nih, bagaimana cara kita menikmati hidup yang diberikan oleh Allah nih sekarang nih? Gimana kita menjalankan hidup, menikmati hidup lah? Nah, apa? Coba. Kalau sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur ya. Oh, Jadi bersyukur dengan apapun yang udah kita dapatkan selama ini gitu. Karena mungkin banyak sih yang hidupnya lebih keras mungkin dari aku kan, cuman aku tuh udah ngerasain yang jauh dari keluarga, yang ngerasain lagi susahnya, udah jauh dari keluarga, duit nggak ada, istilahnya gitu kan. Karena kayak aku di luar itu kayaknya istilahnya titik terendah aku tuh memang sih kalau di jabatan, kalau dulu dipindah itu promosi. Tapi kalau untuk di hati tuh kayak udah jauh dari keluarga tuh kayak apa ya, Nggak ada apa-apanya lagi, ya kan? nggak bisa dibayar Nggak dengan dibayar apapun sama gitu. keluarga, Jadi sama keluarga tuh ya. sakit, jadinya tuh sakit gitu. Jadi ya mungkin, tapi ini yang aku rasain ya, nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain yang masih LDR gitu kuat ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kayak aku tuh memang nggak mampu sih, nggak bisa lagi. Jadi itu tuh bener-bener kayak yang sakit bener ya. Itu kalau namanya nangis itu kalau nelfon suami zaman dulu itu setiap nelfon anak-anak nelfon itu pasti nangis. Jadi tuh setiap hari nelfon ya, setiap hari nangis gitu. Jadi kan jadi itu ya, anak-anak tuh pasti. ditinggal sama bapaknya. Sama bapaknya sama neneknya ya. Sama neneknya. Jadi itu benar-benar yang nggak mau lagi sih Nggak mau kayak lagi. gitu. Oke, udah. Udah, kita Nanti mengandung bawang nih ya. Ya, potensi mengandung bawang. Itu sih udah nggak mau lagi Tisu, sih. tisu mana tisu? Jadi mending di rumah nggak apa-apa lah. Aku Di tuh rumah aja, masak ya. di rumah, aku antar jemput anak, Oke. kursus gitu. Nikmati Nikmatin, caranya bersyukur gitu. ya. Ada masukan nggak nih gitu untuk kedepannya nih?
entah nanti setelah ini bisa ngajak-ngajak budak-budak yang bagaimana untuk kita undang gitu loh. Gimana tuh? Dimasukkan nggak untuk podcast ini? Iya sih, bisa ngundang kawan-kawan kita lah ya, yang kawan-kawan kita banyak kan yang udah sukses banyak, tapi kalau bisa bukan cuma yang udah sukses aja gitu. Istilahnya yang kehidupannya lebih menarik lah gitu, kayaknya juga banyak unik lah ya, gitu. Yang unik kayak itu Ah. juga banyak, kayaknya itu lebih menarik. Kalau sukses kita udah tahu nih, oh dia udah sukses di sini, kita juga udah tahu semua. Tapi kalau udah tahu. yang istilahnya yang menarik, yang menyentuh atau gimana, yang menginspirasi ya kan? Yang kita jarang dengar kabar dia, terus tiba-tiba kita ada dia di sini gitu. Jadi kita bisa tahu dia. Ada nggak dari request tuh kiri-kiri tuh siapa tuh? Jadi kita tahu nih selama ini dia tuh kemana sih, kok kita nggak tahu dia tiba-tiba ada di sini gitu. Mudah-mudahan sih yang itu sih. Oke. Jadi podcast 2001 sampai saat ini kita sudah mendengarkan cerita panjang kali lebar sama dengan luas tentang Gita dan kesehariannya. Nah, ya kan? Mudah-mudahan setelah podcast ini membuat teman-teman mengetahui tentang Gita, terus membuat tambah semangat, menginspirasi rekan-rekan atau teman-teman yang mendengarkan atau menonton acara ini. Ya, sekali lagi kami dari panitia kecil yang adakan podcast ini ucapan terima kasih atas perhatian teman-teman ya, rekan-rekan yang telah mendukung acara ini. Semoga podcast ini tetap berlanjut ya, membuat banyak masukan, membuat banyak inspirasi, terutama mengenang masa-masa kita waktu kita SMA sampai saat ini ya. Demikian mungkin ya, Git. Terima kasih, juga udah datang ke sini, udah datang di Kotami ya, tempat base camp kita. Kopi tanpa mikir, Kotami ya. Tanpa mikir, tanpa mikir. Kira tanpa mie. Kotami, kopi tanpa mikir. Ya, sekali makasih udah hadir di sini, udah membuat acara ini berjalan dengan sukses. Ya, mudah-mudahan banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Enggak bosan ya dengan cerita kita ya. Ya. Nanti mungkin setelah acara perdana ini nanti mungkin kita akan berganti juga hostnya, mungkin bintang tamu juga berganti. Mohon maaf kita di sini sambil belajar. Mohon maaf ada kata-kata yang salah, satu kata-kata yang menyinggung teman-teman ya, yang tidak mengenakan hati. Kami dari host di sini mengucapkan banyak ucapan permohon maaf dan banyak terima kasih. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai saat